Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan kembali membahas data yang sudah kita dapatkan dimulai dari hari Rabu dan juga hari Kamis dan kita akan menghadapi nilai non-farm payroll di hari Jumat ini ya. Langsung saja kita lihat di dalam kalender ekonomi. Di hari Senin sudah pasti tidak banyak data. Kemudian yang paling cukup signifikan itu ada data ISM manufaktur di sini mengalami peningkatan. Namun bukan ini yang dilihat oleh The Fed. The Fed melihat ketenaga kerja khususnya ketenaga kerja, inflasi dan output economic growth ya. Oke, sebentar. Di sini SMR manufaktur mengalami peningkatan. Kemudian di hari Rabu kita mendapatkan GDP dari Australia yang masih mengalami peningkatan dan juga kita mendapatkan BOC interest rate decision. Di sini BOC melakukan cutting 25 basis point, namun dalam perilisan kebijakan moneternya BOC akan melakukan pemangkasan suku bunga kembali jika nilai inflasi dan lain sebagainya mengalami pelemahan. Dan di sini kita melihat JOLTS job opening atau lowongan kerja di sini mengalami penurunan, artinya perusahaan banyak yang tidak melakukan rekrutmen ya atau di sini mengalami penurunan dari nilai sebelumnya dan juga nilai sebelumnya di ini direvisi turun dari 8,184 turun menjadi 7,91 miliar ya dan aktual yang rilis saat ini juga mengalami penurunan dari nilai sebelumnya. Ini artinya apa? Ini artinya membuat sentimen red card itu kembali teranulir ya. Dan juga di hari Kamis kita mendapatkan ISM Services di sini dari segi services yang dirilis oleh ISM Services di sini mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya dan initial jobless claim di sini mengalami penurunan ya atau angka pengangguran di sini mengalami penurunan dan juga ADP employment change di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya di luar dari ekspektasi pasar dan juga konsensus. Di sini previousnya dari 122 direvisi 111, kemudian aktualnya juga sangat signifikan 99.000 dan juga di sini dari segi jobless claim-nya mengalami penurunan ya. Dari data yang kita dapatkan dimulai dari ADP employment khususnya ini yang sangat penting bahwa employment atau karyawan sudah banyak yang resign atau employment change-nya mengalami penurunan. Kemudian kita mendapatkan em, tadi job opening ya, perusahaan tutup, perusahaan tidak merekrut karyawannya lagi karena sudah melihat nilai inflasi sudah mulai meningkat dan juga sudah mengalami penurunan secara bertahap gitu ya dan adanya The Fed akan memangkas suku bunganya dan ditutup hari Jumat yaitu adalah nilai non-farm payroll. Di sini non-farm payroll pasar masih berekspektasi 160, namun dari segi economic atau trading economic memproyeksikan adanya peningkatan juga ya. Dan ini apakah data yang keluar nanti di hari Jumat nanti menunjukkan hal yang diekspektasikan oleh pasar itu yang perlu kita perhatikan di jam 7:30 waktu Indonesia Barat ya. Namun saat ini setelah sentimen nilai ADP dan juga sentimen red card pasar melakukan pricing in terhadap 50 basis point kembali ya. Di sini teman-teman bisa melihat 18 September itu waktu kemarin itu terakhir saya lihat ada di 20%. Namun saat ini pasar sudah melakukan price in terhadap 50 basis point sebesar 43%. Namun pasar masih mengekspektasikan 25 basis point itu di bulan September sebesar 57% ya. Dan artinya kita tahu bahwa sentimen red card em, masih masih terjadi yang menjadi pertanyaan pair apa atau ya aset apa yang harus kita beli gitu atau kita jual. Saat ini saya memproyeksikan saya lebih senang atau lebih bukan lebih senang ya, tapi dari segi data-data yang ada, kemudian dari speech Gubernur Ueda yang saat ini sudah mengatakan bahwa jika inflasi atau jika ekonomi sudah expected, maka dia akan terus menaikkan tingkat suku bunga untuk ke depannya. Ya, itu juga menjadi signs menjadi tanda bagi kita bahwa Jepang mungkin akan mengalami peningkatan ya atau mengalami peningkatan dibanding dari US dollar ya yang di mana US dollar mengalami pelemahan dan ini kita tahu bahwa makro fundamental ya dari sisi makro
dari segi makro saat ini kan pasar masih pegang cash gitu ya. Jadi kalau misalkan cash di saat ini pasar atau investor tidak memegang cash, kemana uang itu mengalir ya? Apakah di safe haven atau justru di gold atau justru di bond atau di saham-saham US ya, itu kita perlu lihat berdasarkan teknikal gitu ya. Kalau teman-teman mau diversifikasi aset ya boleh saja melakukan melakukan cicil di semua aset gitu, diversifikasi. Tapi karena kita basicnya adalah trading ya, kita coba lihat berdasarkan teknikal dan juga dari sisi batas-batas harga support dan resisten dan juga dari segi sentimen gitu ya, minggu per minggu, bulan per bulan ya. Jadi mungkin di bulan Agustus ini saya akan lebih banyak membeli yen di bulan September ini, dan kita juga sudah akan memasuki kuartal keempat ya di bulan Oktober nanti. Ya mungkin saja di sepanjang kuartal 4 ini kita mungkin saja ya ini akan menjadi lower high terakhir gitu ya, sebelum harga bisa nyucur ke bawah sampai ke kuartal 4 sampai akhir tahun. Ya, itu kita belum tahu ya, tapi itu semua harus kita buktikan berdasarkan data-data yang ada ya. Nah, kalau untuk sekarang, saat ini saya membeli pound sterling yen, euro yen, USD yen. Jadi semua yang berkaitan dengan yen saya melakukan sell karena apa? Karena sentimen rate hike dari yen dan juga depresiasi dari dolar. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan teknikal, di sini kan harga sudah membentuk sebuah lower low, kemudian dia retrace ya, dan kecenderungan dia retrace-nya juga tidak terlalu signifikan ya, cenderung melambat dia, membuat retrace-nya kecil-kecil candle-nya, banyak rejection, 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 kemudian drop, kemudian dia retest ya, mungkin saja nanti pada saat NFP, GBP Jepang Yen akan mengalami penurunan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat berdasarkan teknikal ya. Tapi mungkin saja, bisa saja. Ya, sorry. Bisa saja pound sterling Jepang Yen atau GBP JPY masih mengalami peningkatan gitu ya. Tapi kalau kita lihat berdasarkan titik invalidasi dia membuat lower low kan di sini ya. Dia membuat lower low, kemudian lower high, kemudian drop lagi, dan saat ini ada rejection ya, mungkin saja pasar akan menunggu data NFP. Jika NFP-nya turun lebih dalam lagi ya mungkin ini bisa drop lebih jauh ya, lebih jauh. Semoga saja ya. Kemudian Euro Jepang Yen, di sini saya beli Euro Jepang Yen ya, sama Euro Jepang Yen sudah break and retest kalau kita lihat ya. Dan di sini sudah membentuk channeling yang cukup panjang sepanjang 2024 kemarin di kuartal pertama dan kuartal kedua. Saat ini sudah melakukan deep retracement yang sangat besar, kemudian dia retrace, dia membentuk sebuah retracement yang cukup panjang ya. Tapi kalau kita lihat dari segi teknikal ini kan sebenarnya seperti penan ya atau triangle. Nah, sekarang triangle-nya sudah break dan buat lower low. Lower low-nya di mana? Saya melihat lower low-nya itu ada di sini. Di candle satu ini, dia membentuk rejection. Adanya seller masih kuat. Dan kalau kita turunkan time frame ke H4 lagi, dia sudah membuat lower low ya. Jadi semoga saja nilai non-farm payroll kali ini menunjukkan adanya penurunan dan mendukung euro Jepang Yen akan mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Jadi jangan terlalu agresif ya. Jangan terlalu agresif meskipun saya melakukan sell di beberapa pair. Tapi ya jangan terlalu agresif. Dan juga New Zealand Jepang Yen mas juga sama. Kita melihat di sini break and retest. Ya, jadi saya membeli yen semuanya, semuanya saya beli yen. Em, Kemudian break and retest ya, semoga saja harga bisa turun lebih tinggi lagi ya. Dan kalau kita lihat berdasar dari sisi indeks saham atau atau Nasdaq, di sini Nasdaq kita terkena stop loss 200 pips ya. Jadi mungkin saja pasar akan berekspektasi terhadap 50 basis point. Kemudian saham-saham US tidak senang dengan adanya hal seperti ini gitu ya. Saham US mungkin akan drop karena mungkin pemicunya adanya ketakutan akan resesi dan mungkin saja
investor lebih senang megang yen gitu ya. Ya, megang yen gitu. Ya, kalau kita lihat Dow Jones juga sama. Kalau saya lihat sudah berada di titik resistance dan nggak worth it untuk kita melakukan pembelian. Kalau sell pun juga nggak. Dan kalau kita lihat XAU USD, gold saat ini gold sudah mengalami peningkatan ya, sudah berada di area resisten di sini. Ya, saya nggak tahu apakah gold bisa menjadi titik bottomingnya sebelum di kuartal keempat harga bisa naik lebih tinggi lagi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Em, Tetap jaga stop loss, tetap jaga money manajemennya, jangan terlalu agresif. Ingat kita trading untuk long term ya, kita nggak. Saya di sini kita tradingnya swing trade ya, jadi kita nggak hajar-hajar lot. Jadi itu pilihan teman-teman semua ya. Jadi apapun keputusannya ya, saya selalu menyarankan gunakan risk 1% per trade ya. Selama teman-teman masih dalam tahap belajar mengenai fundamental. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah belajar, udah tahu cara membaca data seperti apa, udah tahu efek dari datanya seperti apa, kerangka-kerangka fundamentalnya seperti apa, bagian-bagian kecilnya, dan teman-teman sudah bisa memahami secara keseluruhan bahwa makroekonomi ini seperti apa ya, boleh teman-teman gedein resikonya ya. Tapi tentu saja itu membutuhkan pengalaman, waktu dan tenaga ya. Kita sama-sama di sini sama-sama belajar, sama-sama mereview kembali apa yang saya katakan. Nanti kita akan review kembali dan data-data seperti apa akan saya update kembali kepada teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Happy trading and safe trading.